Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi dengan NPM 18068. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi organisasi dan strategi. Organisasi dan sistem informasi manajemen atau biasa kita singkat dengan SIP. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain, di mana sistem informasi dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pengertian dari organisasi tersebut adalah struktur sosial formal, stabil, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Fitur-fiturnya sendiri terdiri dari atas 6. Yang pertama, rutinitas dan proses bisnis, di mana rutinitas kadang-kadang disebut juga prosedur operasi standar, adalah peraturan, prosedur, dan praktik yang tepat yang telah dikembangkan untuk mengatasi hampir semua situasi yang diharapkan, dan proses bisnis berupa kumpulan dari rutinitas tersebut. Yang kedua ada politik organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda dengan spesialis, perhatian, dan perspektif yang berbeda. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup seperangkat asumsi tentang produk, apa yang harus dihasilkan oleh produk, bagaimana seharusnya menghasilkan, di mana dan untuk siapa produk tersebut dibuat. Yang keempat, lingkungan organisasi. Organisasi berada di lingkungan tempat mereka menarik sumber daya dan memasok barang dan jasa kepada mereka. Yang kelima, ada struktur organisasi. Semua organisasi memiliki struktur atau bentuk, jenis, sistem informasi yang Anda temukan di perusahaan bisnis, dan sifat masalah dengan sistem ini sering mencerminkan jenis struktur organisasi, misalnya dalam birokrasi profesional seperti rumah sakit dan lain-lain. Yang keenam, fitur-fitur organisasi lainnya. Organisasi memiliki tujuan dan menggunakan cara yang berbeda untuk mencapainya. Beberapa organisasi memiliki tujuan pemaksaan. Dampak SIM bagi organisasi dan perusahaan bisnis ada 3. Yang pertama dari dampak ekonomi. Teknologi seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini kan. Dampak ekonomi, teknologi informasi mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung bergantung pada kondisi tertentu. Yang kedua, dampak struktur dan perilaku organisasi. Teknologi informasi meratakan organisasi pasca industri, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Yang ketiga, internet dan organisasi. Bisa kita lihat di samping ini kan. Teknologi informasi membuat internet meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, distribusi informasi, dan pengetahuan bagi organisasi. Sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif di sini menggunakan model gaya Michael Porter. Arti dari model gaya tersebut adalah model gaya yang paling umum digunakan dalam memahami keunggulan kompetitif perusahaan. Ada 5 caranya. Yang pertama, pesaing tradisional. Pesaing tradisional adalah semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing lain yang menerus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien untuk produk dengan mengenalkan produk dan layanan yang baru. Yang kedua ada pendatang baru di pasar. Di berbagai industri ada hambatan yang sangat rendah untuk masuk ke pasar, sedangkan di industri lain masuk sangat sulit. Misalnya cukup mudah untuk memulai bisnis pizza atau hampir semua bisnis retail kecil, namun harganya jauh lebih mahal dan sulit untuk memasuki bisnis chip komputer yang memiliki biaya modal sangat tinggi dan membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang signifikan yang sulit untuk memperolehnya. Yang ketiga, pengganti produk dan layanan. Teknologi baru menciptakan pengganti baru setiap saat, bahkan minyak pun memiliki pengganti seperti etanol dapat menggantikan bensin, minyak sayur untuk bahan bakar diesel, dan lain-lainnya. Yang keempat ada pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan sangat bergantung pada kemampuan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan mengenakan harga tinggi. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing. Yang kelima ada pemasok.
Kekuatan pasar pemasok dapat memiliki dampak signifikan terhadap keuntungan perusahaan, terutama bila perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat mungkin. Contoh kasus teknologi informasi pada perusahaan seperti yang bisa kita lihat pada gambar di atas ini kan, media online seperti detik.com, kompas.com, astaga.com, satutnet.com, opticom, indonesia.com, dan kopitimet.com. TI berperan sebagai strategik. Media online detik.com menggunakan TI untuk bertahan pada bisnis operasi saat ini dan memungkinkan untuk transformasi di masa depan. Perkembangan TI di detik.com sebagai driver terhadap perkembangan bisnisnya dan meningkatkan market share. Atau dengan kata lain, perkembangan TI menjadi prioritas dalam strategi perusahaan dan dalam membuat produk baru atau memperluas pasarnya, di mana perusahaan juga mengalokasikan investasi di bidang TI untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Peranan TI sebagai strategik juga tampak jelas dalam kebutuhan terhadap kinerja dan perkembangan TI yang digunakan oleh detik.com, di mana pertama, jika sistem TI gagal selama 1 menit atau lebih, maka terjadi kerugian. Jika terjadi penurunan respon time lebih dari sedetik, akan ada konsekuensi serius terhadap pihak internal dan eksternal. Yang ketiga, sistem baru mendorong transformasi proses dan jasa. Yang keempat, sistem baru menurunkan biaya. Yang kelima, sistem baru memberikan efek signifikan terhadap biaya, jasa, atau kinerja proses jika dibandingkan dengan pesaing. Itulah contoh dari kasus teknologi informasi pada suatu perusahaan. Sekian dari saya, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.